eh, untuk kelompok kita kali ini khusus membahas keterkaitan antara AI dan pendidikan. Next. Nah, jadi gambaran umumnya itu sebenarnya penggunaan AI di bidang pendidikan itu apa saja gitu. Yang pertama itu, misal dari sisi pengajar, dari sisi guru, itu ada kan clerical task automation gitu kan. Kemudian ada dibutuhkan pengolahan big data. Kenapa? Karena nanti kita mau membuat antara clerical task automation sampai pengolahan big data itu kita mau mengadaptasi sehingga setiap modul AI-nya itu bisa mengadaptasi hyper personalized learning untuk masing-masing siswa gitu kan. Nah, supaya bisa hyper personalized learning-nya itu akurat gitu, dibutuhkan real time feedback seperti itu. Nah, eh, aplikasi AI di pendidikan itu yang tadi kan pertama pembelajaran personal adaptive learning. Jadi AI-nya itu disesuaikan eh, dengan tiap-tiap murid gitu kan. Kita harus menyesuaikan profil personnya gitu. Nanti dampaknya itu learning gains itu fokus ke kebutuhan masing-masing siswanya gitu. Jadi lebih mudah mungkin ya mereka memahami dan relate ke mereka gitu loh. Seperti adanya learning management system atau kalau di Kemenq itu ada Kemenq Learning Center. Kemudian ada intelligent tutoring system. Dia itu nanti tutor tapi dia langkah demi langkah gitu kan. Nanti ada latihannya itu. Nanti sistemnya itu membreakdown dan mengasah pola pikir strategis dan taktis dari tiap siswanya. Kemudian ada penilaian dan feedback otomatis kan supaya dia apa sih namanya itu pembelajarannya itu dari seperti trial error gitu. Jadi nanti ada asesmen dan analyticsnya. Itu otomasi penilaian kuis, performa gitu kan. Kemudian ada auto grading untuk kuis dan punya tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan tadi adaptive learning, hyper personalized. Itu penilaian esainya juga otomatis gitu. Kemudian ada analitik pembelajaran dan prediksi risiko atau kita kenal dengan learning analytics, yaitu untuk memprediksi siswa yang berisiko dropout atau gagal lewat pattern interaksi. Misal dari log dari LMS-nya, waktu belajar, dan log performance gitu. Harapan tadi dampaknya ialah memungkinkan intervensi lebih awal oleh guru atau konselornya. Kemudian automasi administratif ini sangat berguna untuk dosen dan guru gitu. Jadi seperti penjadwalan, manajemen absensi, respon chatbot, pertanyaan siswa orang tua atau biasa itu persiapan apa sih kalau di universitas itu ada grade-grade-nya itu kan. Nah, itu dampaknya itu diharapkan nanti mengurangi beban administratif guru sehingga lebih banyak waktu pengajaran dan pendalaman riset gitu kan kalau di pendidikan seperti itu. Nanti pun aksesibilitas itu lebih dipermudah dan lebih inklusif nantinya. Jadi seperti ada teks ini kita kenal tuh algoritma text to speech, automatic captioning, terus penerjemahan bahasa yang sudah lama juga itu kalau di Google Translate kan. Terus adaptasi format untuk yang teman-teman kita yang disabilitas gitu kan. Dan nanti diharapkan dampaknya itu apa memperluas akses ke siswa itu tanpa memandang ya seperti disabilitas atau yang berbahasa berbeda gitu kan. Jadi lebih global, lebih inklusif seperti itu. Next. Nah, diharapkan nanti manfaatnya itu dua ya. Jadi pertama itu efektivitas pengajaran kan. Diharapkan nanti guru itu mesti aware, guru atau dosen mesti aware terkait desain pedagogis atau konteks dari pembelajaran. KBM efektif gitu kan. Nanti mungkin dari prompting ya biasanya itu kan menyesuaikan konteks seperti apa gitu. Kemudian satu lagi pelengkap. Jadi lebih kayak ke supervised learning gitu ya. Jadi AI itu dipakai sebagai argumentasi untuk guru-guru itu supervisor atau dosen. Jadi bukan sebagai apa ya, bukan untuk nge-replace gitu, nge-replace. Sehingga guru itu lebih fokus dalam tadi pendalaman riset, analytical thinking dibandingkan cuma tugas-tugas klerikal gitu. Seperti itu. Nah, masih saya nggak? Saya Kak. Oh, iya. Oke, next tantangan pendidikan yang dihadapi yaitu satu ada akses pendidikan yang tidak merata.
Salah satunya adanya perbedaan fasilitas antara kota besar dan daerah kecil tentunya, terus kurangnya tenaga pendidikan di daerah, dan bahan ajar yang sering tidak tersedia secara merata. Sehingga referensi AI yang dapat dilakukan yaitu adanya platform pembelajaran daring untuk menjangkau daerah yang terpencil, dan juga adanya e-learning adaptif berbasis AI. Next, Kak. Tantangan pendidikan selanjutnya yaitu adanya kualitas pembelajaran yang tidak konsisten. Salah satu tantangannya yaitu kurangnya personalisasi dalam pembelajaran, adanya kesulitan menyesuaikan materi yang dibutuhkan terhadap siswa-siswi, adanya metode mengajar berbeda antara guru dan sekolah. Sehingga referensi AI yang dapat dilakukan yaitu sistem pembelajaran adaptif sesuai gaya pembelajaran dan juga rekomendasi materi berbasis data. Next, tantangan selanjutnya yaitu adanya keterbatasan pemantauan dan evaluasi siswa. Salah satu tantangannya yaitu evaluasi cenderung berbasis ujian akhir, adanya sulit untuk memantau perkembangan siswa secara real time, dan juga resiko siswa yang tertinggal, sehingga referensi AI yang dapat dilakukan yaitu dapat menganalitik pembelajaran lewat learning analistik, dan juga dapat mendeteksi dini kesulitan belajar melalui pola data. Next, tantangan pendidikan selanjutnya itu adanya kesenjangan keterampilan. Tantangannya yaitu siswa kurang terpapar teknologi yang terbaru dan adanya kesenjangan keterampilan digital dan kebutuhan industri, dan juga kurikulum belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan era digital saat ini. Sehingga referensi AI yang dapat dilakukan yaitu adanya simulasi interaktif yang berbasis AI dan juga melakukan virtual lab untuk tutoring sistem keterampilan masa depan. Tantangan pendidikan yang terakhir, adanya beban administratif guru yang tinggi. Tantangan yang dihadapi yaitu guru menghabiskan waktu lebih untuk administrasi, adanya penilaian laporan yang masih manual, dan juga tantangan yang dihadapi itu mengurangi fokus guru dalam mengajar. Sehingga referensi AI yang dapat dilakukan yaitu dapat melakukan sistem otomatisasi penilaian dan absensi, dan juga AI assistant untuk manajemen kelas. Oke, selanjutnya ada beberapa proposed solutions berdasarkan permasalahan yang tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya. Yang pertama itu untuk akses pendidikan yang tidak merata, kita bisa menyelenggarakan platform pembelajaran adaptif berbasis NLP dan juga machine learning. Nah, contohnya itu adalah NLP sebagai penerjemah otomatis, dan di mana kemampuan ini tuh agar materi lebih mudah dipahami lebih banyak siswa dari latar belakang yang beragam. Kemudian ada beban administratif guru yang tinggi, di mana kita bisa melakukan otomatisasi administrasi dengan NLP juga, serta RBA untuk mengurangi waktu guru selain pada tugas non-pengajaran. Contohnya ada chatbot berbasis AI untuk menjawab FAQ, kemudian juga ada kombinasi dari kedua teknologi tersebut untuk mengelola data kehadiran, laporan nilai, dan juga administrasi lainnya. Yang ketiga adalah kesenjangan keterampilan, di mana kita bisa melakukan simulasi interaktif, disertai pelatihan berbasis deep learning dapat dipakai untuk meningkatkan keterampilan praktis siswa. Contohnya adalah sekarang sudah mulai meningkat penggunaan computer vision dan juga VR, yang jika digabung dengan AI itu bisa memberikan siswa gambaran pengalaman belajar yang lebih praktis, seperti praktik di laboratorium. Kemudian intelligent tutoring systems dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi area kelemahan siswa. Jadi guru-guru tahu di mana siswa bisa ditingkatkan lagi dan juga di mana mereka bisa mendapatkan perhatian lebih. Selanjutnya ada keterbatasan pemantauan dan evaluasi siswa. Dengan menggunakan sistem analitik berbasis computer vision dan juga machine learning, keduanya itu memiliki kapabilitas untuk melacak perkembangan akademik dan pola perilaku siswa. Contohnya itu adalah computer vision dapat memantau keterlibatan siswa di kelas online dan juga tingkat fokus mereka, serta learning analytics dapat menganalisis pola belajar siswa. Kemudian yang kelima adalah kualitas pembelajaran yang tidak konsisten. AI dapat membantu menstandarkan kualitas pengajaran melalui analisis pengajaran guru, sehingga semuanya itu setara dan juga tidak ada kualitas pengajaran yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dibanding satu sama lainnya. Contohnya adalah dengan computer vision dan juga speech recognition, mereka dapat menganalisa gaya mengajar guru serta memberikan feedback setelahnya terkait apa yang perlu ditingkatkan agar kualitas mengajar tetap terjaga. Dan juga dengan menggunakan NLP, mereka bisa membuat lesson plan secara otomatis, ringkasan materi pembelajaran dan juga contoh soal sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga kembali lagi tidak ada kualitas pengajaran yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari standar yang sudah ditetapkan.
hasil analisis yang telah kita dapatkan, AI kini sudah digunakan luas di dunia pendidikan, dari auto-grading, adaptive learning, dan learning analytic hingga intelligent tutoring system, serta alat bantu aksesibilitas seperti text-to-speech dan captioning. Dengan teknologi ini, proses belajar jadi lebih efisien, pembelajaran lebih personal sesuai kebutuhan siswa, akses makin terbuka bagi semua kalangan, dan beban administratif guru bisa berkurang. Tetapi mempunyai tantangan pendidikan. Meski begitu, pendidikan kita masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses antara kota dan desa, kualitas pembelajaran yang belum merata, hingga sulitnya memantau perkembangan siswa secara real time. Selain itu, masih ada kesenjangan keterampilan digital dengan kebutuhan industri dan beban administrasi guru yang cukup tinggi. Untuk menjawab tantangan itu, AI bisa jadi solusi dengan AI adaptif dan LEP. Materi bisa disesuaikan dengan gaya belajar dan bahasa lokal siswa. Automation membantu urusan absensi, laporan nilai, dan FAQ lewat chatbot. Computer vision dan VR bisa menciptakan simulasi interaktif untuk latihan keterampilan, sementara learning analytic dan predictive modeling membantu mendeteksi dini siswa yang berisiko gagal, dan intelligent tutoring system menjaga standar kualitas pengajaran. Next. Untuk kesimpulan, AI berpotensi besar untuk merevolusi pendidikan, bukan dengan menggantikan peran guru, melainkan sebagai pelengkap. AI membantu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efisien, lebih inklusif, lebih personal, lebih berkualitas. Namun, adopsi AI tetap harus memperhatikan desain pedagogis, konteks sosial, dan kesenjangan digital agar inovasi benar-benar meningkat, kualitas pembelajaran, dan tidak memperlebar ketidaksetaraan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.